Pagi kembali menyapa dua insan yang entah bagaimana perasaannya setelah berbagi kasur rumah sakit. Semalam setelah makan, Salma tertidur. Tapi di tengah-tengah tidurnya, ia bermimpi yang membuat Roni harus tidur di kasur rumah sakit yang tidak terlalu besar. Dengan santai, Ryan membuka pintu ruang tersebut. Ia mendapatkan kabar jika kakak iparnya masuk ke rumah sakit. Karena itu sebelum ia kembali bertugas, Ryan menyempatkan diri untuk menjenguknya sekaligus meminta maaf atas kejadian malam itu. Mata Adi mendelik ketika mendapati Roni dan Salma masih tidur saling memeluk. "Ah!" teriak Adi membuat keduanya terbangun. "Siapa sih pagi-pagi teriak?" ucap Roni mulai kesal. Setelah sadar, ia melihat Adi menutup matanya. "Mas Roni, gak ngomong kalau masih tidur?" Mata Adi ternodai dengan adegan dewasa itu, cerocos Adi. Roni turun dari kasur rumah sakit, sedang Salma berusaha menyembunyikan rasa malunya dengan berpura-pura biasa saja. "Buka matamu, kamu juga ngapain pagi-pagi kesini? Kayak gak tahu jam aja," seloroh Roni. Adi membuka matanya, ia melihat pipi Salma memerah. "Aku itu mau pamit balik ke Surabaya. Makanya aku kesini pagi-pagi mumpung masih bisa jenguk Mbak Salma," jelas Adi. "Gimana keadaannya Mbak Salma? Sudah membaik?" tanya Adi mendekat ke Salma. Salma tersenyum. "Alhamdulillah lebih baik, Di. Kamu mau balik sekarang?" "Iya Mbak, nanti siang aku ada tugas jaga. Ini aku bawain Mbak Salma bubur ayam." Adi menyerahkan satu kotak bubur ayam yang masih hangat. "Kamu beli satu?" "Iyalah, kan buat Mbak Salma," seloroh Adi. "No, Salma gak boleh makan itu. Dia harus makan makanan rumah sakit," balas Roni. Seketika wajah cemberut Salma terbit. "Kata siapa gak boleh? Lagi pula bubur ini teksturnya lembut Mas. Mbak Salma boleh makan ini. Kamu aja yang makan makanan rumah sakit. Ini untuk Mbak Salma," tutur Adi sedikit emosi. "Kakakmu ini sebenarnya aku atau Salma sih?" "Mbak Salma yang kakakku. Kamu cuma remahan rengginang." Salma terkekeh. "Baru kali ini aku dengar Bupati dikatain remahan rengginang. Sabar ya Ron," ucap Salma sambil menepuk-nepuk bahu Roni. Bukannya kesal, justru Roni tersenyum karena melihat Salma kembali tertawa. "Senyum sih senyum Mas, tapi lihat-lihat dong, di sini ada orang lain atau enggak?" celetuk Adi karena melihat Roni tersenyum sambil menatap Salma. Salma yang sadar ditatap oleh Roni berusaha menyembunyikan saltingnya. "Oh ya Mbak, aku minta maaf soal kejadian malam itu ya. Karena aku gak kasih tahu ke..." "Gak apa-apa Di, kamu gak salah. Lagi pula sudah terjadi kan? Kamu gak perlu merasa bersalah," sela Salma yang tahu arah pembicaraan Adi. "Beneran Mbak, Mbak Salma oke?" Salma mengangguk, Adi pun tersenyum. "Mas, kamu sudah cerita ke Mbak Salma soal dalang semua ini?" tanya Adi membuat Salma mengernyit. "Belum, setelah ini akan aku ceritakan ke Salma," balas Roni dengan cepat agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. "Ya sudah, kayaknya aku kesini kepagian dan merusak acara romantis kalian. Jadinya aku pamit dulu ya Mas Roni, Mbak Salma." "Silakan dilanjut," ucap Adi sambil menyalim kedua kakaknya. "Iya Di, hati-hati di jalan," ucap Salma. "Kabarin kalau sudah sampai," sambung Roni. "Siap Bapak Ibu Bupati." Roni memberi hormat kepada keduanya, membuat senyum keduanya terbit. Kemudian Adi melangkahkan kaki keluar dari ruang tersebut. Belum melangkah sepenuhnya, Adi kembali membalikkan badannya. "Aku ada satu pesan untuk kalian," ujar Adi membuat Roni dan Salma penasaran. "Apa?" "Tunggu, aku di luar dulu." Adi melangkahkan kakinya hingga di depan pintu ruang Salma. Tiba-tiba, "Jangan lupa buat keponakan lucu untuk keluarga Parulian," teriak Adi membuat keduanya terkejut. Belum sempat Roni berkata, Adi sudah berlari terlebih dahulu. Roni ingin mengejar,
tapi Salma menahannya. "Sudah, biarin, dia mau kerja," ucap Salma. Roni tersenyum. "Gimana? Mau mewujudkan keinginan Nadi?" Plak. Tanpa berpikir panjang, Salma menampar pipi Roni. Roni sedikit meringis kesakitan. "Kok ditampar?" seloroh Roni. "Masih pagi, gak usah aneh-aneh," balas Salma sambil merapikan kerudungnya yang sedikit berantakan. Roni mendekatkan wajahnya ke wajah Salma. "Berarti kalau malam, boleh dong," goda Roni membuat pipi Salma memerah. "Roni?" pekik Salma sambil memukul bahu Roni. "Dasar Roni brutal parulian." Roni terkekeh. Sudah, masih pagi, jangan teriak. Kasihan tetangga kalau dengar suara berisikmu itu." Salma menatap sengit Roni, sedang Roni berpura-pura meletakkan bubur ayam tadi. "Assalamualaikum Pak Roni, Bu Salma." Salam Rizal yang tiba-tiba masuk ke ruangan. "Waalaikumsalam. Iya Mas. Ini baju untuk Pak Roni dan Bu Salma," ucap Rizal sambil memberikan satu tas berisi pakaian. "Terima kasih Pak. Hari ini saya ada jadwal apa ya?" "Hari ini Bapak tidak ada jadwal apapun. Jadinya hari ini Bapak bisa santai menjaga Bu Salma," balas Rizal membuat Roni tersenyum. "Terima kasih Mas. Mas Rizal boleh kembali ke rumah. Hari ini yang jaga biar Pak Ujang sama Pak Wahyu." "Serius Pak?" "Iya Mas. Sudah silakan kembali pulang," titah Roni. Lalu Rizal segera keluar dari ruang tersebut. "Mau makan atau mandi?" tanya Salma kepada Roni. Roni menatap Salma datar. "Yang sakit itu kamu. Kenapa kamu yang perhatiin saya?" "Memangnya nggak boleh ya istri perhatian ke suaminya?" balas Salma. Roni tersenyum, lalu mendekat ke Salma lagi. "Jadi sekarang, saya suamimu?" Roni mempertanyakan hal itu karena lucu saja. Salma menyebut dirinya adalah suami. "Enggak sih, kamu bukan suamiku. Tapi ayah dari anak-anakmu kan?" sela Roni dengan tingkat kepedean yang tinggi. Salma hanya bisa menghembuskan nafas pelan. "Kamu ini bupati bukan sih?" "Kenapa emangnya? Salah godain istri sendiri." Salma berusaha menyembunyikan rasa saltingnya, meski detak jantung sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Lagi-lagi Roni mendekatkan wajahnya ke wajah Salma. Wajah mereka terus mendekat dan... Aduh, seseorang masuk membuat keduanya terkejut. "Suster," pekik Salma. "Hehehe, maaf Pak, Bu. Tadi saya hampir jatuh. Ini saya mau mengganti dan memeriksa cairan infusnya Bu Salma, sama mau mengecek tekanan darahnya," ucap suster tersebut. Terlihat wajah Roni menahan rasa kesal. Baru saja ia akan mulai. Sudah ada yang mengganggu saja. "Silakan Sus, sepertinya cairannya perlu diganti," ucap Salma. Suster tersebut segera melakukan tugasnya. Salma juga mengajak berbicara suster tersebut agar tidak canggung. Dalam hati suster tersebut berkata, "Mas Bupati gak salah pilih istri. Daripada yang dulu, ini lebih dari segalanya. Sudah baik, cantik, ramah. Beda sama Mak Lampir itu, suka nyuruh-nyuruh, ramah kalau di depan aja, muka dua." Salma heran melihat wajah suster yang cepat berganti ekspresi. "Sus, kenapa? Sakitkah?" tanya Salma. Suster tersebut tersentak. Enggak Bu Salma, saya enggak apa-apa. Ini sudah, alhamdulillah, tekanan darah Bu Salma sudah normal kembali. Insya Allah nanti sore bisa pulang. Tapi tunggu dokter Aiman dulu ya," terang suster tersebut. Salma tersenyum. "Dokter Aiman kesini kapan Sus?" tanya Roni. "Insya Allah nanti sekitar jam 10 Pak, bisa ditunggu saja. Bu Salma jangan lupa sarapan dan minum obat ya." Salma mengangguk. "Terima kasih Sus." Skip. 1 bulan kemudian.
Kurang lebih 1 bulan Roni dan Salma membangun rumah tangga. Tidak ada perubahan yang signifikan di antara keduanya. Roni tetap dengan gengsinya, begitupun dengan Salma. Namun ada yang berbeda di akhir-akhir ini ketika Roni akan pergi ke Surabaya, di mana Salma terang-terangan manja ke Roni, membuat Roni sedikit terheran-heran. Pagi-pagi sekali sebuah paket dikirim ke rumah dinas. Tanpa nama pengirim membuat Salma heran. Sebelum dicek oleh Salma, paket ini masuk dulu ke bagian penjagaan. Karena apapun yang masuk harus melalui prosedur yang ditetapkan mengingat Roni adalah seorang bupati. "Gimana Pak? Isinya aman?" "Aman Bu Salma. Di dalamnya hanya ada kertas-kertas saja," balas Pak Wahyu. Salma mengangguk, lalu mengambil paket tersebut dan membawanya masuk. Pagi ini ia tidak terlalu tergesa-gesa memasak, sebab Roni sedang di luar kota karena ada tugas negara. Masuklah Salma ke kamar. Dengan santai, ia membuka paket tersebut. Tidak ada yang mencurigakan dari paket tersebut. Sebuah kotak berwarna coklat. Salma membukanya. Sejenak ia terdiam, melihat isi kotak tersebut. Kumpulan foto yang diletakkan tak beraturan. Salma mengambil salah satu fotonya. Matanya mendelik ketika melihat foto tersebut. "Roni," liris Salma melihat foto itu. Sebuah foto yang memperlihatkan Roni memeluk erat pinggang seorang perempuan. Yang Salma tahu perempuan itu Nadia. Salma telah diberitahu oleh Roni kejadian 1 bulan yang lalu. Jika Nadia adalah dalang dari semua itu. Roni juga telah memberi peringatan kepada Nadia agar tidak mengganggu. Salma kira teguran Roni berpengaruh, namun nyatanya tidak sama sekali. Salma berusaha menahan sesak di hatinya. Ia pun mengambil kertas yang terlipat rapi. Salma mulai membaca isi kertas tersebut. Tanpa sadar, air mata Salma turun. "Kamu perempuan perebut calon suami orang. Kamu perempuan munafik, perempuan penggoda," ucap Salma membaca tulisan tersebut. Hatinya begitu sesak. Air mata Salma semakin deras keluar. "Apa aku sejahat itu?" batin Salma. Dan tiba-tiba, "Hue, hue," perut Salma bergejolak. Ada sesuatu yang ingin keluar. Dengan cepat, ia menuju wastafel kamar mandi. Hanya cairan bening yang bisa ia keluarkan. Salma kembali memuntahkan isi perut dan hanya cairan bening yang dapat keluar. Dengan kondisi yang mulai lemas, Salma berusaha berjalan kembali ke kamarnya. Sekuat tenaga, ia mengambil minyak kayu putih. Ia hirup dengan perlahan. Setelah dirasa cukup, Salma segera menyimpan kotak tersebut. Ia ingin Roni tidak tahu tentang hal ini.